Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a min ummati khairil umam. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. O anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fassara al-Qur'ana wal hadits bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan taraktu fikum amrayni wa man tamassaka bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati rasulih. Al-Hadits. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, sekaligus kita bisa melaksanakan, mengikuti taklim atau belajar. Belajar seperti ini adalah sangat istimewa, walaupun hanya seperti ini. Ya, karena kita kan di zaman sekarang ya, nggak zaman sekarang, nggak zaman dulu, sama aja. Cuma sekarang lebih. Jadi kita benar-benar tersibukkan dengan aktivitas kita. Jadi kadang-kadang kita sulit, susah, bahkan tidak bisa untuk menghadiri pengajian resmi. Ya, seperti kita masuk pesantren, madrasah, masjid untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan, kehebatan, kejeniusan umat manusia sehingga bisa mewujudkan medsos. Ini adalah anugerah dari Allah untuk kita lebih ringan, lebih gampang untuk mengikuti pengajian. Kalau dulu kita harus datang ke pesantren, kalau dulu kita harus datang ke masjid, ke madrasah, ke musola untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan, tapi sekarang ada di saku kita. Tinggal kita mau, tinggal kita buka, tinggal kita sentuh tombol dakwah, channel yang berisi dakwah. Subhanallah. Ini adalah anugerah Allah, nikmat Allah. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita bisa belajar dimanapun. Di kantor bisa, di rumah bisa, di gardu-gardu pinggir jalan bisa. Ini adalah suatu nikmat. Suatu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, tapi tentu kita harus cari satu channel yang kira-kira bisa dihubungi. Kita jadikan guru, kita jadikan rujukan. Insya
Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita masuk kepada area tidak berguru. Jadi tidak berguru itu kita hanya dengar-dengar, misalkan tidak jelas ini dari mana, orang mana, bagaimana, kita mau nggak bisa, jangan sampai begitu. Di dalam ilmu kita harus selektif. Jadi walaupun kita hanya di medsos, tapi kalau kita menghubungi bisa, tidak apa-apa. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita mari berbicara tentang hal keberadaan di negeri kita di Nusantara ini. Banyak anak-anak kita, banyak bangsa-bangsa kita yang asalnya berakhlak baik, yang asalnya sopan santun, yang asalnya lemah lembut, berubah menjadi kasar radikal dengan adanya doktrin-doktrin oknum yang dinamakan Habib. Na'udzubillah. Coba kita lihat, coba kita perhatikan langkah jejak mereka yang sudah dekat dengan para habaib, yang sudah dekat dengan oknum-oknum para habaib. Orangnya kasar-kasar, frontal di dalam kata-kata, di dalam tingkah laku, merasa dia paling hebat, dia paling pintar, dia paling istimewa, dia paling suci, menganggap rendah, menganggap hina kepada orang lain yang tidak sepaham, yang tidak mengikuti apa yang dia katakan. Na'udzubillahi min dzalik. Lupa dia dengan ayat Al-Quran, lupa dia dengan Al-Hadis, tapi dia merasa paling Quran dan merasa dia paling hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman, hai manusia, aku menciptakan kamu, laki-laki dan perempuan, dan kami menciptakan kamu itu adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah lita'arufu, berbeda suku, berbeda bangsa, tapi adalah lita'arufu, kita harus saling kenal, harus saling merangkul, harus saling memuliakan, harus saling menghormati. La litatafahur, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk saling ego-egoan, bukan untuk saling kita merasa yang paling, bukan. Untuk saling baik, untuk saling memuliakan. Tapi justru malah berbalik. Orang yang selalu dekat, orang yang dekat, orang yang menjadi jongos atau yang menjadi budak para Habib Balawi ini justru kasar, menganggap orang hina, menganggap dia paling hebat, menganggap dia paling pintar. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat di dalam komen-komen saja orang-orang dari jongos-jongos dari muhibin-muhibin mereka itu. Kalau komen juga, na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, sangat merendahkan kepada orang lain. Kata-katanya, tidak bisa menjaga kata-katanya. Karena dia punya rasa, punya anggapan bahwa orang yang tidak sama dengan dia itu adalah rendah. Jadi dia punya rasa dan dia punya jalan untuk direndahkan dan menganggap rendah yang tidak sama dengan dia, dan berhak dia untuk merendahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah bukan ajaran Islam, ini adalah bukan ajaran Nabi, ini adalah bukan ajaran Allah. Justru dia berbicaranya Al-Quran,
Dia berbicaranya al-hadis, tapi dia jauh dari ajaran Al-Quran dan hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Al-Fakir tidak bosan-bosan. Ayo, para muhibbin, ayo sadar. Ayo sadar. Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi. Habib Ba'alwi itu adalah bukan dzurriyyah Rasul. Habib Ba'alwi itu adalah bukan orang Yaman asli, bukan. Tapi mereka adalah dari Kaukasus yang berhaplogrup G. Mereka adalah ke Yahudi. Jangan aneh mengatakan mereka haplogrupnya ke Yahudi, bukan itu penghinaan, bukan, itu adalah kenyataan menurut tes DNA. Tapi kita perlu diingat, keutamaan kita adalah bukan dari keturunan, tapi keutamaan kita adalah daripada ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun keturunan Quraisy, keturunan Hashimiyah, tapi kalau tidak bertakwa, bermaksiat, maka an-naru, maka nerakalah tempatnya. Tapi walaupun kita keturunan Yahudi, keturunan Fir'aun sekalipun, tapi kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka al-jannatu lil muttaqin, maka tempatnya itu adalah surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan sampai kita pas dikatakan dia adalah ke Yahudi, wah ngamuk-ngamuk sembarang dikatakannya. Ya, enggak apa-apa. Kita memang itu kenyataannya, tes DNA-nya seperti itu. Dan tidak akan menjadikan kerendahan. Karena tingginya derajat manusia itu bukan karena nasab. Bukankah Nabi telah bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan atas keturunan Arab ataupun luar Arab, itu adalah tidak jadi apa-apa. Karena yang menjadi keunggulan, keistimewaan kita adalah ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ayo kita sadar, ayo kita kembali kepada habitat kita, ayo kita kembali kepada ajaran leluhur kita, ayo kita kembali kepada NU kita. Wah, katanya saya juga sudah NU. Iya, sebenarnya semua juga NU. Cuma kita di dalam ke-NU-an itu kita tidak mempelajari NU itu posisinya di mana sekarang. Indonesia NKRI ini dengan NU seperti apa? Jadi tidak mempelajari ke situ. Belajar kitab NU, tapi kita ada doktrin dari luar, yang memang belum jelas ke NU-annya. Makanya NU pun sekarang terbagi dua. Ada NU yang asli, yang NU yang dulu yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ada NU yang bikinan tandingan, itu adalah yang disebut NU garis lurus. Jadi makanya kalau kita lihat, oh ini ada NU GL, NU garis lurus, pasti kita terjebak ke situ. Padahal dia bilang NU garis lurus, ya sebenarnya itu adalah NU tandingan daripada NU yang sudah ada. Maka di situ pahamnya ya agak beda, ada terindikasi oleh paham luar seperti itu. Jadi sering mengkafirkan, cepat membenci orang, sangat cepat untuk menyesatkan orang, menyalahkan orang. Karena NU yang asli itu adalah melihat umat manusia itu adalah yang duruna birrahmah. Jadi melihatnya dengan kasih sayang. Tidak mentang-mentang hadis, mentang-mentang Al-Quran, cepet, ini haram, ini musyrik, ini kafir, ini sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati. Jadi NU itu ikuti oleh kita adalah NU yang benar-benar NU asli, yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari,
ya atas restu Mama Khalil Bangkalan Madura dan kawan-kawan. Jadi jangan kita terpincut, jangan kita tertarik, jangan kita terhipnotis oleh kalimat. Oh, kita ada NU garis lurus, oh berarti ini NU yang paling hebat nih, berarti NU ini berarti liberal, NU ini berarti sesat. Akhirnya kita justru berpecah. Jadi pelajarilah oleh kita. Kita memang sudah NU dan kita pelajari NU itu dengan seksama. Mana NU GL, NU tandingan ya, NU tandingan ke NU yang asli. Mana NU yang asli kita pelajari semua. Untuk apa? Untuk kita jangan sampai berpecah. Ya, kita bersahabat saja. Bersahabat, kita baik-baik saja. Kita saling menghormati saja. Kita saling menghargai saja, kita saling memuliakan saja. Karena kalau kita tidak tahu, jelas kita nanti saling serang menyerang, saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan. Nauzubillahi min dzalik. NU yang asli adalah tidak dididik, tidak diajar untuk menyalahkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang, tidak. Justru diajarkan adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita mencintai, menyayangi, memuliakan, menghormati kepada semua orang, apapun itu agama dan bangsanya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Entol di Nusantara ini berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan. Oleh karena itu, kalau kita tidak memegang NU yang asli, tentu kita akan menjadi pemecah belah di Nusantara ini. Jadi sekali lagi, ayo kita kembali ke NU kita yang asli, yang melihat sesama dengan penglihatan kasih sayang. Jadi apapun agamanya, apapun bangsanya, warna apapun kulitnya, seperti apapun tingkah lakunya, tetap kita saling menghormati, saling memuliakan, karena kita adalah saudara. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita sadar, ayo kita menyadari, dan ayo kita bersatu. Perbedaan pendapat itu adalah wajar. Jangankan kita beda kampung, beda kabupaten, beda provinsi, satu keluarga saja udah biasa berbeda paham. Itu adalah hal biasa. Tapi dengan perbedaan paham ini jangan sampai menjadikan kita berpecah. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang Al-Fakir meminta atau Al-Fakir mengharapkan kepada para alim ulama, kepada para tokoh, terutama para kiai-kiai yang bisa membaca kitab, yang pendidikannya luas. Ayo berpikir untuk bisa menyatukan umat manusia, terutama Islam. Tapi bukan Islam saja, seluruh bangsa, seluruh agama. Ayo usahakan untuk bisa bersatu, untuk bisa menyatu. Karena kebersatuan, karena penyatuan, itulah bibit asal daripada perdamaian, keamanan, kenyamanan, kesuburan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Karena pada hakikatnya neraka ataupun surga itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa kita paling surgawi, jangan sampai kita merasa kita yang paling amar ma'ruf, jangan sampai kita yang merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih istimewa daripada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Karena perasaan-perasaan itu adalah dikutuk, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun harus kita bisa menghargai, memuliakan, menghormatinya. Insya Allah. Menghormati orang lain, menghargai orang lain, memuliakan orang lain, pada hakikatnya itu adalah memuliakan kepada diri kita sendiri. Karena orang yang dimuliakan oleh kita pasti akan memuliakan kita. Orang yang dihormati oleh kita pasti akan menghormati kita. Insya Allah itu adalah hukum Allah. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan.
yang Al-Fakir bisa ucapkan semoga bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk kita semua. Sekali lagi, Al-Fakir sangat mengharapkan kepada para alim ulama, kepada para tokoh, ayo persatukan umat ini. Cinta habaib itu adalah hak. Hak kita harus saling cinta mencintai atas dasar Islam. Dan cinta kita kepada Terah Wali Songo itu adalah suatu kewajiban. Karena bangsa kita ini, negara kita ini bisa merdeka adalah atas perjuangan para Wali Songo dan kawan-kawan yang mengikutinya. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita untuk saling selang menyerang, jangan sampai kita saling berbencian, jangan. Ayo kita akhiri, kita sudahi polemik nasab ini. Kita damai, kita damai, kita damai. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.